Bahan-bahannya ini ikan giling sebanyak 500 gram, lalu tambahkan garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, kaldu bubuk setengah sendok makan. Lalu ini aku aduk-aduk dulu ya. Tambahkan air es sebanyak 150 ml. Ini aku masukkan bertahap. Masukkan sisanya. Ini diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Selanjutnya, aku siapkan daun bawang 3 batang, siram pakai minyak panas sebanyak 5 sendok makan. Ini aku aduk-aduk. Lalu kita masukkan ke dalam adonan ikannya. Tambahkan bumbu halus, ini bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung. Kita masukkan putih telur 1 buah, lada bubuk setengah bungkus atau setengah sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, tambahkan labu siam yang sudah kita parut dan diperas airnya sebanyak 125 gram. Tepung tapioka 200 gram. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Terakhir, hampir kelupaan, ini aku tambahkan kecap ikan 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita bentuk. Siapkan juga kukusan yang sudah dilapisi kertas roti dan diolesi minyak. Kemudian ini aku ambil tahu, kita potong segitiga ya. Untuk mengisinya, ini aku sayat sedikit bagian tengahnya. Kemudian kita ambil adonannya secukupnya aja. Untuk membentuknya, aku pakai garpu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini aku susun di kukusannya. Selanjutnya aku siapkan kol. Ini kolnya sudah dikukus sebentar supaya mudah kita ngebentuknya. Pilih kol yang lebar-lebar ya. Kemudian kita ambil adonan kira-kira 1 sendok teh. Ini digulung seperti kita menggulung dadar gulung ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan ya sampai selesai.
Lanjut, ini kita pakai pare juga. Parenya sudah aku kukus hingga empuk. Kemudian kita buang bagian bijinya. Ini diisi dengan adonan sama kira-kira 1 sendok teh. Lakukan ya sampai selesai. Sekarang kita akan menggunakan kulit lumpia. Ini aku letakkan di tangan ya, seperti ini. Ambil adonan secukupnya aja. Supaya cantik aku beri parutan wortel, atau boleh juga teman-teman menggunakan cetakan kue talam seperti ini ya. Lanjut, kita pakai kentang yang sudah dikukus hingga empuk. Kemudian ini aku sayat sedikit di bagian tengahnya. Isi adonan secukupnya aja. Nah, ini kita lakukan ya sampai kentangnya habis. Ini dia teman-teman, sudah selesai semua. Aku bentuk lumayan banget, hasilnya banyak. Sekarang siap untuk kita kukus ya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja ini kita kukus, naikkan menjadi 2 tingkat ya. Dan dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, ini aku angkat dulu yang bagian tengah. Bagian atasnya aku tambah, kita kukus sebentar lagi, takut kurang matang ya. Nah, ini sudah matang. Setelah matang, aku jadikan satu, hasilnya seperti ini, banyak banget, 52 buah ya. Sekarang aku akan buat bumbu kacangnya. Siapkan minyak agak banyak, tambahkan kacang sebanyak 200 gram. Ini kita goreng sampai sedikit kecoklatan. Setelah agak kecoklatan, aku tambahkan cabai merah keriting sebanyak 8 buah, bawang putih 2 buah, ini aku potong kecil-kecil. Lalu kita goreng lagi sampai bawang putihnya matang ya. Nah, ini sudah matang, matikan kompor dan biarkan dulu hingga hangat. Setelah kacangnya dingin atau hangat, masukkan aja langsung ke dalam blender beserta minyak-minyaknya. Tambahkan air 800 ml, ini secukupnya ya, jangan dimasukkan semua. Lalu kita haluskan seperti ini. Kemudian sisa airnya ini aku kocok di blendernya supaya nggak ada kacang yang terbuang ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Tambahkan daun jeruk 3 lembar, gula merah 35 gram yang sudah aku sisir, air asam jawa 3 sendok makan, aduk-aduk sampai bumbunya mengental. Tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh. Untuk garamnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Jadi nanti dicoba dicicip, kalau kurang boleh ditambah. Nah, seperti ini terus dimasak sampai mengental dan mengeluarkan minyak ya bumbu kacangnya. Terakhir, tambahkan kecap manis secukupnya aja, jangan banyak-banyak ya, karena nanti saat kita makan kan pakai kecap manis juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bumbu kacangnya sudah mengeluarkan minyak, artinya ini sudah matang. Silakan dikoreksi rasa, disesuaikan aja dengan selera. Kalau suka asin boleh ditambah, suka manis boleh ditambah. Nah, ini dia siomay Bandungnya sudah jadi. Jadi dalam satu resep menghasilkan sekitar 52 buah ya. Tergantung dari besar kecilnya kita mencetak. Ini rasanya aku jamin enak banget, premium. Pokoknya ini enak banget, dijamin ya. Pertama, siapkan chopper atau boleh juga blender, lalu masukkan daging ayam filet sebanyak 750 gram yang sudah kita cincang halus ya. Tambahkan juga kulit ayam 250 gram. Air, ini air es ya, sebanyak 350 ml. Lalu kita haluskan hingga halus seperti ini. Selanjutnya, tambahkan garam 2 sendok makan. Kaldu bubuk 1 bungkus, gula 4 sendok makan, lada bubuk 1 bungkus, bawang putih 5 siung sudah aku haluskan, kecap ikan 4 sendok makan, putih telur 2 butir, lalu ini kita chopper lagi sampai semua tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, aku masukkan ke dalam baskom. Ini daun bawang sebanyak 6 batang sudah aku iris halus, kemudian kita siram pakai minyak goreng panas sebanyak 6 sendok makan. Kalau sudah ini aduk-aduk, kemudian kita masukkan ke dalam adonan ayam tadi. Labu siam ini sebanyak 180 gram. Aku timbang setelah kita parut dan diperas ya. Dan ini kita aduk sampai rata. Kalau sudah, tambahkan tepung tapioka sebanyak 450 gram, tepung terigu 75 gram, aduk lagi. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini aja sudah siap untuk kita cetak. Selanjutnya, siapkan kukusan. Ini aku olesi pakai minyak tipis-tipis supaya nanti nggak lengket ya.
Sekarang kita ambil adonan sekira-kira aja 1 sendok makan ya, seperti ini. Untuk membentuknya kita menggunakan 2 garpu. Ini juga tujuannya supaya somainya nggak bleber ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kita naikkan bagian pinggirnya menggunakan 2 buah garpu. Nah, seperti ini lakukan sampai selesai. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, kemudian ini somainya dikukus dengan api sedang selama 20 menit. Kemudian ini aku lakukan lagi ya, menggunakan kukusan yang berbeda. Setelah 20 menit, angkat kukusan yang pertama, kemudian kita naikkan lagi untuk kukusan yang berikutnya. Nah, ini lakukan sampai semua adonan siomaynya habis ya. Sekarang kita akan buat bumbunya. Ini bawang putih 10 siung, cabai merah 20 buah, bawang merah 15 siung, dan cabai rawitnya 10 buah. Selanjutnya ini akan aku potong-potong dulu. Nah, ini udah selesai semua aku potong. Selanjutnya kita panaskan minyak agak banyak, sekitar 180 ml ya minyaknya. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Ini kita tumis sampai matang. Jadi di sini kita menggunakan minyak yang memang agak banyak, tujuannya nanti supaya bumbunya medok ya. Kalau sudah matang seperti ini bisa matikan kompornya. Selanjutnya siapkan blender, masukkan kacang tanah sebanyak 200 gram. Ini sudah aku goreng hingga kecoklatan. Kita masukkan juga cabai, bawang merah, bawang putih yang sudah ditumis tadi. Ini aku masukkan bersama minyaknya ya. Aku masukkan semua. Air sebanyak 1100 ml kita masukkan separoh, dan ini kita haluskan sampai halus. Seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam wajan. Supaya kacangnya nggak ada yang terbuang, sisa air tadi aku masukkan ke dalam blender, kemudian dikocok seperti ini ya. Dan sisa airnya kita masukkan semua, aduk-aduk. Lalu tambahkan daun jeruk 6 lembar, aku sobek-sobek, gula aren 160 gram,
Air asam Jawa ini aku pakai 7 sendok makan. Saus sambal 6 sendok makan. Terakhir aku tambahkan garam setengah sendok makan, aduk-aduk kita masak sampai mengeluarkan minyak seperti ini ya. Jadi tadi minyaknya kita memang menggunakan agak banyak, jadi hasilnya seperti ini, medok, cakep. Tapi kalau teman-teman nggak suka terlalu banyak minyak, minyaknya boleh dikurangin ya. Kalau sudah, ini kompornya bisa kita matikan. Nah ini dia somai ayam dan kulitnya sudah jadi. Jadi walaupun bahannya ekonomis, ini aku jamin rasanya enak banget ya. Walaupun murah tapi nggak murahan. Gimana bisa ya? Pertama, aku siapkan food chopper. Ini kita masukkan daging ayam filet sebanyak 500 gram. Ini aku pakai yang dada ya, kita potong-potong kecil seperti ini. Aku tambahkan juga kulit ayam sebanyak 200 gram. Ini tujuannya supaya nanti hasilnya lebih gurih ya dan juicy. Tambahkan bawang putih 5 siung. Ini aku potong-potong supaya nanti mudah halus ya. Putih telur 2 butir, garam 1 sendok makan, gula 2 sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan, kaldu bubuk 1/4 sendok makan, es batu ini sebanyak 200 gram ya, saus tiram 1 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan, terakhir tambahkan tepung tapioka atau tepung sagu sebanyak 200 gram. Lalu ini kita haluskan hingga halus seperti ini. Kalau sudah, aku masukkan ke dalam wadah. Ini wortel sebanyak 100 gram sudah aku parut, nggak aku semuakan ya, sisanya nanti untuk garnisnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita bentuk. Ambil kulit lumpia 1 lembar, kemudian kita isikan seperti ini. Kira-kira 1 sendok teh atau sesuai selera aja. Lalu ini aku masukkan ke dalam cetakan talam seperti ini. Aku hentak-hentakan. Bagian atasnya kita beri hiasan parutan wortel dan aku gunting ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini kita letakkan di atas kukusan. Atau kalau teman-teman mau, nggak perlu pakai cetakan kue talam juga nggak apa-apa. Tapi ini karena aku agak
kaku ya kulit lumpianya, sudah masuk ke dalam kulkas, jadi aku pakainya cetakan. Tapi seperti ini kira-kira kalau teman-teman nggak pakai cetakan ya, jadi langsung aja dibentuk pakai tangan aja seperti ini. Beri parutan wortel di atasnya. Nah, seperti ini ya, bisa juga ya nggak pakai cetakan, cuman punya aku nih kulit lumpianya agak sedikit keras, jadi agak susah ngebentuknya ya. Lalu kita taruh di atas kukusan. Kalau teman-teman nggak mau pakai cetakan, kukusannya harus dilapisi pakai kertas roti ataupun diolesi minyak ya. Karena kalau enggak nanti jadinya lengket. Tapi kalau pakai cetakan kue talam seperti ini nggak perlu diolesi apa-apa ya, baik itu cetakannya ataupun kukusannya. Nah, ini aku gunting-gunting supaya rapi bagian ujungnya. Terakhir kita beri parutan wortel. Nah, seperti ini. Lakukan ya sampai selesai. Nah, ini sudah semua aku bentuk, yang ini pakai cetakan dan yang ini nggak pakai cetakan sama aja hasilnya. Selanjutnya kita akan kukus ya. Aku sudah panaskan air hingga mendidih, kemudian kita naikkan dimsumnya dan ini dikukus selama lebih kurang 20 menit ya. Sambil menunggu dimsumnya matang, kita buat sausnya ya. Ini cabai rawit merah 5 buah, bawang putih 5 siung, bawang merah 2 siung, aku ulek seperti ini. Sekarang siap kita tumis, panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bumbu yang sudah diulek. Ini boleh juga ya kalau teman-teman mau dicoper atau dicincang juga nggak apa-apa, ini aku ulek. Kita tumis sampai benar-benar harum ya. Setelah bumbunya benar-benar matang seperti ini, aku tambahkan air 300 ml. Aduk-aduk. Tambahkan juga saus cabai, ini 12 sendok makan. Aku tambahkan gula 2 sendok makan. Cuka masak 1 sendok makan. Terakhir kaldu bubuk setengah sendok teh. Aduk-aduk. Ini kita masak sampai mengental ya. Untuk kekentalannya disesuaikan aja dengan selera. Nah, seperti ini sudah. Langsung aja kita matikan kompor dan diangkat ya. Aku masukkan ke dalam wadah. Setelah 20 menit, dimsumnya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga sedikit dingin. Setelah dimsumnya hangat, nah ini seperti ini hasilnya, ini yang nggak pakai cetakan. Sedangkan ini yang pakai cetakan, sama aja hasilnya, sama-sama cantik. Ini aku keluarkan ya dari cetakannya dan siap untuk kita nikmati. Sekarang ini akan aku coba belah. Nah, seperti ini hasilnya. Kenyal, empuk juga dan juicy di bagian tengahnya. Ini enak banget. Kita makan bersama dengan saus yang sudah kita buat tadi ya.
Pertama, siapkan tepung terigu 500 gram. Ini air mendidih 2 liter. Airnya mendidih banget ya. Kita masukkan ini secara bertahap. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita biarkan dulu hingga dingin. Pertama, aku akan buat isian katesnya ya. Ini bawang merah 5 siung, bawang putih 4 siung, ebi 1 sendok makan. Kita haluskan hingga seperti ini dan siapkan juga katesnya. 300 gram ya, sudah aku cuci bersih. Panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Ini ditumis hingga airnya menyusut dan berbau harum ya. Kalau sudah harum, masukkan kates atau pepaya muda. Ini sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita aduk-aduk, beri sedikit air, sedikit aja. Selanjutnya tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Aduk-aduk, dimasak sampai katesnya atau pepaya mudanya ini empuk ya. Nah, seperti ini sudah, angkat dan sisihkan dulu. Lanjut, aku akan buat isian udang rebonnya. Ini udang rebon sebanyak 50 gram sudah aku cuci bersih. Kemudian kita sangrai hingga kering. Seperti ini sudah, angkat ya. Lanjut, aku akan siapkan untuk isian telurnya. Ini tepung terigu 2 sendok makan. Kita larutkan dengan sedikit air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk yang isian telur, kalau teman-teman nggak mau ditambah terigu nggak apa-apa, cukup telur aja, diberi sedikit garam ya. Kalau sudah rata seperti ini, aku pecahkan 2 butir telur. Lalu beri garam 1/4 sendok teh, aduk-aduk. Adonan terigunya sudah dingin seperti ini. Sekarang akan kita adon. Tambahkan garam 2 sendok makan, kaldu bubuk 2 sendok makan atau 2 bungkus, telur 4 butir. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini sudah. Sekarang aku akan pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya mudah ngaduknya. Tambahkan tepung tapioka 1,2 kg. Supaya cepat dan tercampur rata, ini aku uleni menggunakan tangan ya, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih.
Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Sekarang waktunya kita bentuk ya. Ini aku tutup pakai plastik wrap supaya nggak keras bagian atasnya. Pertama, ini aku akan membuat yang isian kates dulu ya. Ambil adonan secukupnya. Kalau mau ditimbang boleh. Ini aku timbang kira-kira 30 gram. Kemudian kita pipihkan. Kalau sudah, ini aku ambil isian. Dikira-kira aja ya. Sekarang aku akan buat yang isi rebon, ambil adonan secukupnya aja, atau 30 gram kalau mau ditimbang ya. Selanjutnya aku bolongi tengahnya, beri isian rebon kira-kira setengah sendok teh, lalu bulatin seperti ini. Kemudian aku pipihkan ya. Dan ini lakukan sampai selesai. Untuk yang isian telur sama seperti tadi, kita bulatkan dulu, kemudian dibuat lubang seperti ini dengan masukkan telunjuk kita. Kemudian beri isian telur secukupnya aja, jangan banyak-banyak, nanti susah kita nutupnya. Nah, seperti ini, lakukan ya sampai selesai. Terakhir, ini aku akan buat yang bentuk lenjer kecil, ambil adonan secukupnya, atau kalau mau ditimbang, seberat 40 gram ya, seperti yang aku pakai ini. Kemudian kita bentuk bulat memanjang seperti ini. Sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih, kemudian kita masukkan. Yang pertama ini aku akan merebus yang lenjer, jadi langsung aja kita gelundungin seperti ini. Tutup, rebus sampai mengapung. Setelah mengapung, angkat.
rebus sisanya sampai semua pempeknya matang ya. Ini sudah selesai semua aku rebus dan sudah dingin. Kita akan masukkan ke dalam wadah. Ini aku siapkan wadah tertutup. Kita susun, jangan dempet-dempet supaya nanti nggak susah dan nggak saling menempel ya. Jadi dijarang-jarangin aja seperti ini. Kemudian aku lapisi menggunakan plastik. Ini plastik yang 1 kilo sudah aku gunting dan kita beri lagi di atasnya ya seperti ini. Ini awet sampai 5 atau seminggu kalau di suhu chiller. Kalau dimasukkan ke freezer bisa awet sampai 1 bulan ya. Ini kita lapisi lagi supaya nggak saling menempel. Lakukan ya sampai selesai. Untuk penyajiannya ini bisa kita nikmati bersama kuah cuko. Cukonya nanti cara membuatnya aku tulis ya linknya di kolom deskripsi. Ini enak banget dimakan rebus seperti ini atau kalau sudah masuk ke dalam kulkas lebih enak juga digoreng. Pokoknya sesuai selera aja ya. Mau rebus atau goreng semuanya enak sesuai selera aja. Ini dijamin enak banget. Pokoknya wajib coba ya. Gimana? Bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di-subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.